Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa Kembali pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang muqaddimah fi ulumul Quran, pendahuluan tentang ulumul Al-Quran yang dalam hal ini disebut dengan mustalah tafsir dalam kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi ulumul Quran karya Syekh Muhammad. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berfatihah dulu kepada beliau supaya kajian kita memberikan keberkahan, manfaat, masalah di dunia wal akhirah. Al-hadiniyah wa mungkin wa kulli niyatin shalih ala mana wa salih. Kita bahasa Muhammad Allahumma al-fatihah wa insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Mari kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini, muqaddimah fi ulumil Quran allati hiya mustalah tafsiri. Ya, yang kita bahas ini adalah tentang pendahuluan ulumul Quran yang diistilahkan dengan mustalah tafsir. Di sini menurut saya Muhammad sangat penting. I'lam annahu la budda min ma'rifati mustalah tafsiri qabla qira'ati tafsiri yakuna al-insanu ala basiratin tammatin minhu. Ketahuilah bahwasannya sesuatu yang pasti dari mengetahui mustalah tafsir sebelum membaca tafsir bagi seseorang itu sangat penting supaya dia memperoleh pengetahuan yang sempurna dari tafsir. Jadi seseorang kalau ingin memahami tafsir terlebih dahulu secara ideal dia harus memahami tentang mustalah tafsir, istilah-istilah tafsir dan apa yang berhubungan dengannya. Intinya ya mengetahui ilmu-ilmu tafsir terlebih dahulu. Dengan demikian fa'arifu al-makkiyah wal madaniyah wal nasikhah wal mansukha wa asbabun nuzuli wa tarattabu 'ala dzalika wa ma'anil ayat. Jadi seseorang kalau mampu mengetahui, dia mengetahui ulum tafsir, mustalah tafsir, maka dia akan mengetahui makkiyah dan madaniyah. Turun di mana letak turunnya ayat, di Mekah atau di Madinah, kemudian ayat yang di saril al-mansukh atau ayat yang menyalin nasih dan mansukh, kemudian sebab turunnya ayat asbabun nuzul, kemudian mampu memahami makna-makna ayat. Kemudian Syekh Muhammad juga menyinggung waman khada at-tafsir qabla ma'rifati mustalahihi kana fi hayratin wa qala nasyatuhu wa tabas alaihi al-maqasidu. Seseorang kalau dia tidak mengetahui mustalah tafsir terlebih dahulu, kemudian dia membaca tafsir, maka dia akan kebingungan dan dia akan sedikit sekali mempunyai semangat untuk mengkaji tafsir. Tujuan-tujuannya juga tidak akan sampai. Ya, jadi penting dalam hal ini ditekankan oleh Syekh Muhammad untuk mengetahui mustalah tafsir. Lalu mustalah tafsir itu juga diistilahkan dengan ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu apa sih? Syekh Muhammad menyinggung hal ini, wa ma'khudun min qawlihi fasartu asyai'a idza bayyantahu. Yang dinamakan ilmu tafsir itu terambil dari kata fasartu asyai'a, aku menafsiri sesuatu ketika kamu menjelaskannya. Mengapa demikian? Dinamakan demikian wasumi al-ilm al-madhkuru tafsiran li'annahu yubayyinul qur'ana wa yuwaddihuhu. Disebut ilmu demikian karena ilmu tafsir itu menjelaskan Al-Quran dan membedahnya, memperjelas, menerangkannya. Lalu definisinya apa? Ilmu tafsir itu wahadduhu huwa ilmun yubhatsu fihi an ahwalil Qur'an al-Karim min jihati nuzulihi kamakihi aw madanihi wa nahwihi kasanatihi wa da'ihi wa alfadhihi wa ma'anihi al-muta'alliqati bi al-ahkami wa ghairi dzalik. Ya, definisi ilmu tafsir yakni ilmu yang di dalamnya membahas tentang keadaan Al-Qur'an, hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an, mulai dari apa saja, dari arah turunnya, di mana turunnya, apakah Makkah atau Madinah, kemudian syaratnya Al-Quran, kemudian periwayatan Al-Quran, kemudian lafaz Al-Quran, makna-makna Al-Quran yang berhubungan dengan hukum dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan keadaan Al-Quran.
Al-Quran dari berbagai sisinya. Kemudian wa mawdu'uhu, apa objek kajiannya? Kalamullahi azza wa jalla min haythiyatil madhkura, yakni objeknya adalah firman Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an itu sendiri. Kemudian apa faedahnya? Wa faidatuhu, ketika seseorang mengetahui ilmu tafsir, mustalah tafsir, faedahnya apa? At-tawassulu ila fahmi ma'anil Qur'an wal amal bima fihi ba'dal fahmi, yakni memperoleh tali yang berkesinambungan, yang menolong seseorang menjadi perantara untuk memahami makna-makna Al-Quran dan beramal setelah memahami. Jadi kita memperoleh perantara untuk memahami Al-Quran, setelah memahami kita mengamalkan. Selanjutnya, kalau sudah dapat faedahnya, buahnya apa? Wa thamaratuhu at-tamassuku bil urwatil wuthqa wal fawzu bis sa'adah fid dharain, yakni berpegangan dengan tali yang kuat, itu buahnya, dan akan memperoleh keberuntungan baik di dunia dan di akhirat. Kemudian peletaknya siapa sih ilmu tafsir itu? Wadi'ahu Allah Ta'ala wa nabiyuhu alaihi salatu wassalam, peletaknya Allah dan nabinya. Ya, disebut juga ilmu ini dari sisi peletaknya ilmun ilahiyun nabawiyun, ilmu yang berbangsa ketuhanan dan kenabian. Jadi ada sisi Allah dan sisi nabinya sebagai utusan. Kemudian wastimdaduhu, sumber kajiannya apa ya sih? Minal Qur'ani nafsihi wa sunnati wa asari bil Arab. Jadi sumber kajian ilmu ini adalah Al-Quran. Al-Quran itu sendiri, sunnah Nabi, dan juga tata bahasa Arab karena turun di Arab. Kemudian biasanya setelah kita mengetahui sumber kajiannya, maka akan timbul masalah-masalah yang apa saja yang kira-kira muncul dalam pembakajian ilmu tafsir ini. Ma yustafadu minhu min ahkamin wa aqaidah wa amthalin wa mawa'idh. Biasanya masalah-masalah yang di dalamnya itu sesuatu yang terambil dari Al-Quran berupa hukum, kemudian akidah-akidah dan berbagai contoh, berbagai penggambaran visualisasi yang ada dalam Al-Quran, mungkin umat-umat terdahulu, dan nasihat-nasihat. Kemudian termasuk kelompok apa ilmu ini? Wanisbatuhu annahu minal ulum ad-diniyah. Jadi ilmu tafsir itu termasuk kelompok ilmu agama, ya, bahkan dia adalah pokoknya, bal ra'isuha, dia adalah pokok dari ilmu agama itu. Mengapa demikian? Dikauniha ma'khudatan minal kitabi wa mutawaffaqatan fil i'tidad wa al-thubuti alaihi, karena dia diambil dari kitab suci Al-Quran, ya, jadi kitab yang agung, yang suci, kitab panduan umat Islam, ya, maka ilmu ini sangat mulia karena terambil dari Al-Quran. Kemudian terakhir, keutamaannya apa? Setelah kita mengetahui nama, definisi, kemudian faedah, kemudian buah, kemudian peletaknya, kemudian termasuk apa sumber kajiannya, kemudian masalah apa yang timbul, kemudian termasuk kelompok apa ilmu ini, maka keutamaan dari ilmu ini adalah annahu min asyrafil ulum wa jalliha, li'anna al-uluma innama tasrufu bisyarafi mawdu'atiha wa mawdu'atuhu wa mawdu'uhu ajallu wa ajallu asyrafun. Jadi keutamaannya adalah sesungguhnya ilmu tafsir itu paling mulianya ilmu dan paling agungnya, karena ilmu atau ilmu Quran ini, semua ilmu itu berkaitan erat dengan objek kajiannya. Sedang ilmu tafsir ini kajiannya adalah kitab suci, kitab Al-Quran, maka itu sangat mulia. Ya, dikatakan tadi itu adalah bagian dari kelompok ilmu agama, bahkan itu adalah yang paling tinggi, yang nomor satu. Maka dari sisi sudut objek kajiannya, ilmu ini adalah sangat mulia dan sangat agung.
Demikian penjelasan tentang seputar ilmu tafsir di pendahuluan ulumul Quran, mulai dari nama, kemudian definisi, kemudian faedahnya, buahnya, peletaknya, kemudian sumber kajiannya, masalahnya, kemudian termasuk kelompok apa ilmu tafsir ini, dan keutamanya telah kita bahas. Semoga pembahasan ini dapat memberi sumbangsih pengetahuan sedikit tentang pengetahuan di permulaan memahami mustalah tafsir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.